Untuk teman-teman semua, para remaja masjid, remaja musola, pengurus DKM, tentunya yang namanya public speaking ini merupakan sebuah keterampilan yang diperlukan. Terlepas ada anggapan atau asumsi bahwa, loh, kami ini kan bukan para ustadz, kami ini kan bukan para dai yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan ceramah, atau ekstrimnya adalah kami ini kan bukan para khotib yang memberikan khutbahnya di kala hari Jumat maupun di hari raya. Nah, namun ada ranah di mana seorang remaja masjid atau pengurus DKM itu membutuhkan keterampilan public speaking. Kapan diperlukan? Biasanya diperlukan pertama, ketika rekan-rekan semua hendak menyampaikan pengumuman sebelum khotib naik ke atas mimbar, baik itu untuk sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Yang kedua, ini diperlukan kalau misalkan pada saat bulan Ramadan di masjid atau musola di mana teman-teman semua terlibat, ada kultum yang diberikan sebelum atau sesudah sholat tarawih, yang memang biasanya ada pengumuman yang disampaikan terlebih dahulu kepada para jamaah, ya. Dan yang berikutnya adalah bisa dilakukan kalau seandainya memang rekan-rekan semua, para remaja masjid, remaja musola, pengurus DKM, itu menjadi seorang ketua panitia yang memang diminta untuk memberikan atau menyampaikan kata sambutan. Nah, ini mutlak dibutuhkan kemampuan public speaking, yang tentunya ranahnya agak berbeda jika dibandingkan dengan peran atau profesi lainnya. Namun ada beberapa pakem yang bisa diterapkan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mendasar terkait keterampilan public speaking yang perlu diasah buat teman-teman semua, supaya nanti ketika menjalankan perannya itu bisa didengarkan atau disimak dengan baik oleh jamaah ataupun warga di sekitar lingkungan di mana teman-teman aktif berkarya. Salah satunya adalah ketika menyampaikan sebuah mukadimah atau pengumuman terlebih dahulu. Kalau bicara mengenai apa sih struktur baku atau struktur dasar dalam menyampaikan pengumuman di masjid ataupun di musola, sebelum acara kajian, sebelum khotib naik ke atas mimbar, secara dasar adalah pertama pasti tentunya ini dimulai dengan salam terlebih dahulu. Yang pertama, ketika kita mengucapkan salam, mohon berikan jeda atau waktu sejenak agar jamaah yang hadir itu punya waktu atau punya kesempatan untuk menjawab salam kita. Karena menjawab salam hukumnya adalah wajib. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah, karena ini teman-teman berada di masjid, kalau memang sifatnya menyampaikan mukadimah, maka nada yang digunakan, intonasi yang digunakan itu cenderung yang flat atau datar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh melafalkan salam dengan nada yang datar. Nah, terlepas kalau misalkan memang nanti teman-teman berkesempatan untuk membuka acara di masjid, di musola, dan ini untuk kepentingan adik-adik di TPA, bisa dengan mengucapkan salam dengan volume atau nada suara atau intonasi yang dinaikkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam yang dinaikkan, intonasi yang ditinggikan, itu akan mendatangkan nuansa keceriaan. Nah, maka karena memang salam yang kita ucapkan dan kita lemparkan kepada jamaah adalah dalam rangka kita menyampaikan sebuah mukadimah atau pengumuman, maka nadanya adalah yang datar. Nah, setelah salam, jangan lupa membaca sholawat. Dan pastikan, pilihlah kalimat sholawat yang betul-betul dihafal oleh rekan-rekan semua. Kalau memang nggak hafal gimana? Kalau nggak hafal, misalkan teman-teman kesempatan berdirinya atau menyampaikan mukadimahnya itu menggunakan podium, itu silakan bisa membawa kertas yang memang bertuliskan lafal sholawat, silakan ditempelkan di podium tersebut atau di mimbar, ya. Contoh lengkapnya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, selesai. Baru masuk ke yang versi bahasa Indonesianya. Ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, masih diizinkan untuk menuju tempat yang dimuliakan ini dalam rangka itu silakan disesuaikan. Kalau misalkan mau Jumatan berarti dalam rangka menjalankan kewajiban kita yaitu ibadah sholat Jumat. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga para keluarganya. Oke. Berikutnya baru masuk ke agenda apa tujuan teman-teman naik ke atas mimbar. Contoh, sebelum khotib naik ke atas mimbar, izinkan kami dari pengurus DKM untuk menyampaikan beberapa maklumat atau pengumuman. Ya. Atau kalau contoh acara yang berbeda adalah sebelum kita mendengarkan kultum tarawih di malam hari ini, yang berikutnya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, mari sama-sama kita simak pengumuman berikut ini. Itu bisa disampaikan, apapun agendanya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jika memang nanti sudah disampaikan, sudah dilafalkan, baru ditutup dengan salam. Sederhananya adalah demikian pengumuman dari kami, atau demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah itu teman-teman bisa turun dari mimbar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena memang sifatnya kita itu membacakan sebuah maklumat, sebuah pengumuman, maka pasti ada informasi yang kita pegang. Nah, pastikan ketika kita menyampaikan maklumat, walaupun kita nggak hafal informasinya, maka kita sesekali perlu melemparkan pandangan kita ke arah jamaah kita. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita menghormati kehadiran mereka, sebagai bukti bahwa kita berinteraksi dengan mereka. Jadi walaupun ada informasi yang panjang, selain dilihat teksnya, sesekali lihat ke arah jamaah. Ya. Dan ini tujuannya adalah untuk mengikat interaksi antara kita dengan jamaah. Bagaimana kalau misalkan ada jamaah yang ketika datang ke masjid, datang ke musola, itu cenderung duduk sila dan langsung menunduk. Ya udah, itu nggak bisa kita apa-apakan. Dan juga kita jangan iseng, Pak, tolong lihatin saya, Pak. Ya. Jadi teman-teman lakukan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua sesuai dengan kendali diri teman-teman sekalian. Yang berikutnya adalah kalau dalam agenda public speaking yang umum, yang perlu diperhatikan adalah terkait yang namanya gerakan tangan. Karena memang gerakan tangan ini difungsikan untuk mempertegas maksud dari kata-kata yang ingin kita sampaikan. Nah, tapi karena dalam hal ini teman-teman semua, para remaja masjid, remaja musola dan juga pengurus DKM, kita berdiri di atas mimbar, maka silakan tangannya boleh diletakkan di atas mimbar saja. Gimana kalau kita memang kebiasaan ketika bicara sambil menggerakkan tangan? Itu juga silakan dilakukan. Tapi mohon diperhatikan dibatasi ruang geraknya, karena jangan sampai justru gerakan tangan ini malah terlihat sangat aktif. Dan pengumuman yang kita sampaikan itu adalah pengumuman yang sebetulnya sifatnya for art. Nah, mendengarkan tips berikut tidaklah cukup kalau memang tidak dilakukan dengan yang namanya latihan. Maka pastikan teman-teman semua ketika nanti datang ke masjid, datang ke musola, kalau yang selama ini tidak terbiasa tampil di depan untuk melakukan agenda public speaking, baik sifatnya itu untuk menyampaikan pengumuman, untuk menyampaikan sambutan, yuk mulai belajar memberanikan diri. Selamat mencoba, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.